Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Henry Francius Purba, SEMAK, selaku mentor sekaligus Kepala Bagian Biro Keuangan dan Badan Milik Negara Kementerian ATR BPN. Perkenalkan, nama saya Patihatun Nurul Khairo dengan NIM 1713422071, program studi akuntansi sektor publik Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di Kementerian ATR BPN, khususnya pada Biro Keuangan, bagian akuntansi dan pelaporan. Program studi akuntansi sektor publik bertujuan menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Namun, pembelajaran di perkuliahan masih terbatas dalam memberikan pengalaman praktik secara langsung. Oleh karena itu, praktik kerja lapangan menjadi sarana untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik kerja. Pelaksanaan PKL di Kementerian ATR BPN, khususnya pada Biro Keuangan bagian akuntansi dan pelaporan, memberikan pengalaman nyata dalam pengelolaan anggaran, pengendalian internal, dan penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah. Dengan skala anggaran yang besar dan peran yang strategis ATR BPN, PKL ini menjadi media pembelajaran yang relevan dalam meningkatkan kompetensi teknis dan non-teknis mahasiswa agar siap menghadapi dunia kerja sektor publik. Tujuan disusunnya laporan ini yang pertama untuk praktikan memproses pemutakhiran data jurnal manual modul General Ledger and Posting atau JLP melalui sistem Monsakti. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dalam melakukan pembaruan, monitoring, dan pengelompokan akun anomali pada sistem Monsakti. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dalam mengelola dan memverifikasi pendapatan diterima di muka atau PDDM atas pelayanan pertanahan. Yang keempat, mengembangkan soft skill yang diperoleh dari mata kuliah konversi seperti komunikasi efektif, etika kerja, kreativitas, inovasi dalam pekerjaan sebagai staf akuntansi dan pelaporan. Lalu manfaat yang didapat yang pertama yaitu praktikan mampu mempraktikkan proses pemutakhiran data jurnal manual modul General Ledger and Posting atau GLP melalui sistem Monsakti. Yang kedua, praktikan mampu mengembangkan kemampuan dalam melakukan pembaruan monitoring dan pengelompokan akun anomali pada sistem Monsakti. Yang ketiga, praktikan mampu meningkatkan keterampilan dalam mengelola dan memverifikasi pendapatan diterima di muka atas pelayanan pertanahan. Dan yang keempat, praktikan mampu melatih soft skill seperti komunikasi, etika kerja, kreativitas, dan inovasi sehingga praktikan siap bekerja sebagai staf akuntansi dan pelaporan di instansi pemerintah. Lalu berikutnya ada proses kegiatan PKL yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan PKL. Dimulai dari identifikasi dan pemilihan instansi PKL. Kemudian setelah menetapkan target perusahaan yang dituju, berikutnya mengurus administrasi PKL melalui sistem UNJ. Dan praktikan melakukan penyusunan dan pengajuan berkas seperti surat permohonan, CV, dan transkrip nilai. Yang kemudian praktikan menerima surat penempatan dan penunjukan mentor PKL sebagai bukti bahwa praktikan disetujui melakukan PKL di instansi tersebut. Kemudian tahap pelaksanaan PKL pada hari pertama praktikan melaksanakan PKL, praktikan melakukan pengenalan lingkungan kerja dan alur Biro Keuangan. Dan yang kedua, pada hari berikutnya praktikan melakukan pembelajaran dan penggunaan aplikasi Monsakti, di mana aplikasi tersebut merupakan aplikasi akuntansi yang digunakan oleh instansi Kementerian ATR BPN. Dan yang hari berikutnya itu praktikan melaksanakan tugas yang diberikan oleh mentor atau karyawan yang membimbing praktikan selama menjalankan PKL. Lalu yang ketiga, tahap pelaporan PKL. Tahap pelaporan PKL dimulai dari penyusunan dan bimbingan laporan PKL
kepada dosen pembimbing agar laporan yang disusun sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Kemudian setelah penyusunan laporan selesai, praktikan melakukan seminar dan penilaian oleh dosen pembimbing serta mentor, dan praktikan juga menerima sertifikat dan surat keterangan bahwa praktikan telah selesai melaksanakan PKL. Kemudian profil perusahaan. Kementerian Agraria, Kementerian ATR BPN merupakan instansi yang terletak di Jalan Sisi Mangaraja nomor 2 Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kementerian ATR BPN ini merupakan instansi pemerintah yang berperan strategis dalam pengelolaan agraria, pertanahan, dan tata ruang di Indonesia. Pengelolaan agraria nasional berlandaskan UU-PA tahun 1960 yang diperkuat dengan pembentukan BPN pada tahun 1988, serta terintegrasi dalam Kementerian ATR BPN hingga Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024. ATR BPN berfokus pada pelayanan publik untuk mewujudkan kepastian hukum dan mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. PKL ini dilaksanakan pada Divisi Akuntansi dan Pelaporan di bawah Biro Keuangan dan Badan Milik Negara, Sekretariat Jenderal ATR BPN dengan peran sebagai staf akuntansi dan pelaporan yang terlibat dalam pencatatan, monitoring, dan verifikasi data keuangan melalui sistem Monsakti guna mendukung penyusunan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel. Visi dari perusahaan ini yaitu terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dan misi untuk mencapai visi tersebut yaitu menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanian yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Kemudian menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia. Lalu moto dari perusahaan ini yaitu melayani profesional dan terpercaya. Dan budaya organisasi di kementerian ini tercermin dalam logo ATR BPN sendiri yang memiliki nilai utama berakhlak yang menekankan profesionalisme, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Kemudian struktur organisasi dari Kementerian ATR BPN ini dipimpin oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang dibantu oleh Wakil Menteri. Secara struktural, pelaksanaan tugas didukung oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, staf ahli menteri, serta unit pelaksanaan di tingkat daerah. Praktikan berkedudukan sebagai staf akuntansi dan pelaporan pada Biro Keuangan dan Badan Milik Negara yang merupakan unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal ATR BPN dengan peran mendukung proses pelaporan keuangan dan akuntabilitas keuangan kementerian. Sebagai staf akuntansi dan pelaporan, praktikan terlibat secara langsung dalam kegiatan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan kementerian. Keterlibatan tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain yang pertama yaitu melakukan pemutakhiran data jurnal modul GLP melalui sistem Monsakti, di mana praktikan melakukan kegiatan tersebut melalui sistem Monsakti. Input yang digunakan berupa data jurnal, manual, dan saldo terbaru dari Monsakti, serta spreadsheet kertas kerja monitoring internal. Proses diawali dengan mengakses menu akuntansi, mengakses sistem Monsakti dan masuk ke menu akuntansi dan pelaporan. Kemudian mengunduh data jurnal, manual, dan saldo sesuai periode pelaporan, lalu memperbarui data ke dalam spreadsheet tanpa mengubah format dan rumus yang telah ditentukan, dan berikutnya mengupdate filter jurnal untuk memudahkan monitoring dan analisis, dan yang terakhir melakukan pengecekan akhir serta pencatatan waktu pemutakhiran data. Lalu output yang dihasilkan yaitu spreadsheet jurnal manual modul GLP yang telah dimutakhirkan dan data saldo jurnal terkini yang siap digunakan untuk monitoring dan pelaporan keuangan. Yang kedua yaitu melakukan pembaruan monitoring akun anomali pada sistem Monsakti,
di mana input dari kegiatan ini yaitu data akun anomali dari sistem Monsakti dan spreadsheet monitoring to-do list akun anomali. Proses dari kegiatan ini dimulai dari login ke sistem Monsakti dan masuk ke menu akuntansi dan pelaporan, lalu kemudian akses menu monitoring akuntansi dan pelaporan keuangan, lalu kita mengidentifikasi daftar akun anomali sesuai klasifikasi dan periode, dan mengunduh data akun anomali dari sistem, kemudian memperbarui data ke dalam spreadsheet monitoring sesuai jenis akun yang telah dicantumkan, lalu melakukan monitoring dan pembaruan data secara berkala, dan setelah selesai menyampaikan hasil tersebut kepada unit terkait untuk ditindaklanjuti. Output yang dihasilkan yaitu spreadsheet monitoring akun anomali yang terstruktur dan mutakhir, dan informasi akun bermasalah sebagai bahan evaluasi dan pengendalian internal. Lalu yang ketiga, melakukan koreksi data dan verifikasi pendapatan diterima di muka atas pelayanan pertanahan, di mana input dari kegiatan ini yaitu template PDDM yang berupa spreadsheet Google Drive per periode dan per satker, dan data isian PDDM dari setiap satuan kerja. Proses ini dimulai dari menyiapkan dan memastikan template PDDM versi terbaru, lalu mendistribusikannya melalui link spreadsheet ke seluruh satker per provinsi, lalu melakukan verifikasi kesesuaian data dengan berita acara, dan mengecek status berkas fisik dan kelengkapan OPSIK. Setelah itu memeriksa selisih nominal. Jika selisih sama dengan 0, maka tandanya telah selesai terverifikasi dan benar. Jika selisih belum 0 atau selain 0, maka tandanya itu masih terdapat kesalahan atau belum selesai, dengan tercatat statusnya itu proses OPSIK. Kemudian menyampaikan temuan kepada pembimbing dan melakukan pengecekan ulang, dan menandai satker yang telah lengkap dan valid dengan menceklis satker yang telah selesai. Lalu output yang dihasilkan berupa template PDDM terstandar dan terdistribusi, lalu kertas kerja PDDM yang terverifikasi dan siap digunakan. Kendala yang dihadapi yang pertama yaitu ketergantungan penugasan pada siklus pelaporan keuangan yang bersifat semesteran. Yang kedua, keterbatasan akses jaringan internet atau Wi-Fi. Yang ketiga, kendala sistem error pada sistem Monsakti. Cara mengatasi kendala, yang pertama, manajemen waktu, mengoptimalkan waktu kerja dengan menyesuaikan beban kerja, memanfaatkan waktu senggang untuk penyusunan laporan PKL dan pendalaman alur akuntansi serta pelaporan keuangan. Yang kedua, fleksibilitas kerja saat kendala teknis, menyesuaikan jenis pekerjaan ketika terjadi gangguan jaringan dengan mengerjakan tugas tanpa internet, serta berkoordinasi dengan pembimbing terkait penjadwalan ulang pekerjaan. Lalu yang ketiga yaitu mengkoordinasi dan pengendalian sistem, melakukan komunikasi dengan pegawai terkait saat terjadi gangguan sistem pada Monsakti, mencatat pekerjaan yang tertunda, dan menyusun ulang prioritas tugas sehingga sistem kembali normal. Lalu berikutnya kesenjangan antara keterampilan dan teori yang diperoleh dengan praktikan di lapangan. Yang pertama, dalam perkuliahan, praktikan mempelajari aplikasi Sakti melalui simulasi pencatatan transaksi sebagai pengenalan sistem akuntansi pemerintahan pusat. Sementara itu, pada pelaksanaan PKL, praktikan menggunakan sistem Monsakti yang berperan dalam monitoring rekonsiliasi pelaporan keuangan secara terintegrasi. Kemudian pada perkuliahan akuntansi sektor publik, praktikan mempelajari prinsip akuntabilitas dan transparansi secara konseptual. Dalam pelaksanaan PKL, prinsip tersebut diterapkan secara langsung melalui kegiatan monitoring data, pemutahiran, dan diterapkan
dan pengawasan akun anomali yang menuntut ketelitian, konsistensi periode, serta kepatuhan terhadap prosedur internal instansi. Yang ketiga, dalam perkuliahan, pembelajaran lebih menekankan pada aspek pencatatan dan pelaporan keuangan. Sementara pelaksanaan PKL memberikan pemahaman bahwa praktik akuntansi di instansi pemerintah juga memerlukan kepatuhan terhadap prosedur administrasi, alur persetujuan, ketentuan internal sebagai bagian dari tata kelola organisasi. Kemudian kontribusi praktikan terhadap tempat PKL ada 4 kontribusi. Yang pertama, penyusunan flowchart alur kerja mengenai penyelesaian akun anomali dan tunggakan pelayanan pertanahan. Lalu yang kedua, ada penyusunan konsep awal surat edaran 2026 khususnya pada bagian kebijakan akuntansi dan pelaporan yang selaras atau diselaraskan dengan PMK 231 PMK garis miring PMK 05 garis miring 2022. Kemudian yang ketiga, menyusun bahan pendukung pelaporan atau PPT mengenai monitoring PDDM dan kualitas laporan keuangan. Dan yang terakhir, melakukan penyusunan panduan uji coba aplikasi perjalanan dinas. Kesimpulan dari laporan yang telah disusun yaitu praktikan memperoleh pengalaman langsung dalam pemutakhiran jurnal GLP melalui sistem Sakti sesuai periode pelaporan, praktikan mengembangkan keterampilan monitoring dan pengelompokan akun anomali sebagai bagian dari pengendalian internal, praktikan memahami pengelolaan dan verifikasi PDDM melalui pengecekan data dan koordinasi dengan satuan kerja tiap provinsi, dan praktikan mengalami peningkatan soft skill meliputi ketelitian, disiplin, komunikasi profesional, manajemen waktu, dan tanggung jawab kerja. Rekomendasi yang dapat praktikan sampaikan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang pertama, memperkuat keterkaitan teori dan praktik melalui contoh penerapan akuntansi pemerintah berbasis sistem informasi. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran berbasis studi kasus instansi pemerintah sebagai pelengkap materi perkuliahan. Lalu yang ketiga, terus mendorong dan memfasilitasi kegiatan PKL sebagai sarana pembelajaran aplikatif dan pengembangan soft skill mahasiswa. Dan untuk Kementerian ATR BPN sebagai tempat PKL praktikan, pertama melanjutkan praktik pendampingan dan pembimbingan mahasiswa PKL agar proses adaptasi dan pemahaman alur kerja berjalan optimal. Yang kedua, menyediakan informasi pengantar mengenai alur kerja dan penggunaan sistem di awal pelaksanaan PKL. Dan yang ketiga, mengembangkan dan mempertahankan standarisasi dokumen serta kertas kerja guna mendukung kerapihan administrasi dan konsistensi pelaporan keuangan. Berikut merupakan daftar pustaka yang praktikan gunakan dalam penyusunan laporan PKL. Demikian pemaparan laporan praktik kerja lapangan yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan sehingga saya mengharapkan saran dan masukan yang dapat diberikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih dan selamat pagi.